Terima kasih seluruh peserta dari wilayah di Indonesia telah menghadiri webinar series Kuliah Go tentang beasiswa kuliah di Tanah Rasul yang akan disampaikan oleh Mas Abdurrahman Nasyir Shihab. Mohon maaf, saya mohon izin untuk seluruh peserta agar menonaktifkan mikrofonnya agar berjalannya webinar ini dengan lancar dan baik. Jadi saya mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan membacakan peraturan pelaksanaan Kuliah Go Webinar pada sore hari ini. Yang pertama tentu saja kelas akan dipandu oleh host yang bertugas, yaitu oleh saya sendiri. Dan yang kedua, selama pemaparan materi, peserta harus mematikan mikrofon. Jadi biar nggak ada suara kucing yang kedengeran ya. Dan yang ketiga, seluruh peserta, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Jadi nanti ketika Q&A baru teman-teman diberikan kesempatan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Silakan nanti teman-teman bisa bertanya dengan format nama dan pertanyaan di kolom chat di bawah ini. Dan apabila ada hal teknis yang tidak dimengerti, silahkan teman-teman bisa bertanya kepada admin melalui grup WhatsApp atau Telegram Kuliah Go. Baik, rundown Kuliah Go pada sore hari ini. Kita akan memulai dari pemaparan materi dan peserta. Untuk itu dilanjutkan oleh pembukaan acara. Selanjutnya pemaparan materi oleh Mas Abdurrahman, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan seluruh peserta mengisi feedback serta closing. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu Kuliah Go dan semangat apa yang dibawa oleh Kuliah Go. Kuliah Go adalah platform informasi, study excursion, dan mentoring beasiswa kuliah di luar negeri. Saat ini Kuliah Go memiliki jasa mengupdate ratusan beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri, serta Kuliah Go memiliki bimbingan eksklusif persiapan ujian bahasa asing. Dan yang paling penting adalah mentoring aplikasi beasiswa dan langsung dimentoring oleh award itu sendiri, penerima beasiswa itu sendiri. Dan yang keempat, nah ini yang kita harapkan, semoga pandemi segera usai ya teman-teman. Kita akan mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk education trip, langsung belajar di kampus di negara tersebut. Baik, edisi khusus seminar, webinar pada sore hari ini, Kuliah Go bekerjasama dengan Haifa Academy. Dan nantinya akan ada sesi khusus yang kita persilahkan untuk introduction dari Haifa Academy. Oleh karena itu, kita langsung saja panggilkan kepada Mas Abdurrahman. Assalamualaikum Mas Abdurrahman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat, alhamdulillah, Mas Alfian. Terima kasih banyak diundang ke room. Ngomong-ngomong, di Madinah atau sedang di mana nih, Mas? Sekarang posisi lagi di Jogja, masih di rumah kan. Kebetulan setelah liburan kemarin summer itu, sampai saat ini kita belum bisa balik lagi ke Madinah karena ya pandemi ini, jadi semua kuliah dan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara online. Secara daring ya, Masya Allah. Tapi sudah studi di sana sudah berapa lama, Mas? Sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga. Oke, jadi sudah 1,5 tahun ya, belajar di Universitas Islam Madinah ya. Baik, sembari Mas Abdurrahman menyiapkan presentasinya, silakan teman-teman yang kepo Instagramnya Mas Abdurrahman bisa langsung saja follow di DR ya, Dr. Abdurrahman. Amin. Bisa langsung saja follow di DR Abdurrahman.
Baik, Mas Abdurrahman, dipersilakan untuk share. Ya. Baik, kalau gitu kami persilakan waktu kepada Mas Abdurrahman. Dipersilakan, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak waktunya kepada Mas Alfian selaku penyelenggara dari Kuliah Go. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa menyimak beberapa sharing ya dari waktu ke depan. Ya, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan memaparkan ya beberapa informasi dan sharing seputar beasiswa dan bagaimana kegiatan belajar mengajar serta kehidupan di Madinah Al-Munawwarah, kota suci Madinah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya awali dari perkenalan, Mas ya. Ya, walaupun ya, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mas Alfian. Saya ulangi, nama saya Abdurrahman Nasir Shihab. Saya asal Jogja ya, di Indonesianya. Mungkin kalau ada yang orang Jogja tadi, kalau pas absen nggak ada yang absen orang Jogja ya. Saya asal Jogja, alhamdulillah di tahun 2018 lalu saya dianugerahi dan diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi yang Madinah di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah saya sudah menempuh ini jalan tahun ketiga saya berkuliah di Universitas Madinah di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Nanti insya Allah juga saya jelaskan tentang IUM atau IUM biasanya dari Malaysia tapi ini Islamic University of Madinah. Baik. Nah, beberapa materi yang saya akan sampaikan adalah ini dia sub materinya. Baik. Pertama-tama diketahui bahwa kita semua tahu ya bahwa perkuliahan di Madinah ini sebenarnya diutamakan atau sebagian besar adalah fakultas-fakultas keagamaan atau ilmu-ilmu keagamaan yang akan nanti kita ambil. Oleh karena itu makanya kita semua harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin atau hendak menuntut ilmu karena di antara ciri orang-orang yang berilmu adalah di antara ciri orang yang berilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, terus lalu kemudian senantiasa kita juga harus terus meluruskan niat kita lillah ta'ala. Insyaallah jikalau niat kita menuntut ilmu agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendapatkan kemudahan yang Allah janjikan dan Rasulullah janjikan untuk memudahkan kita dalam berjalan menuju surganya insyaallah. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ikhlas, harus ikhlas ya, menempuh jalan untuk mencari ilmu, itu ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya di antara jalan-jalan menuju surga. Lalu barang siapa di antara ciri-ciri orang yang menuntut ilmu agama juga sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, mayyuridil, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk hambanya kebaikan, maka Allah jadikan dia seseorang yang faqih tentang agama. Lalu kemudian juga niatkan untuk belajar ilmu agama ini
semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama, yang lalu kemudian kita mendakwahinya kepada sesama kita, mengajarinya kepada yang lain, insya Allah akan dicatat sebagai amal jariyah yang sekiranya pun kita meninggal, amalan itu akan terus mengalir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Salah satunya adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, barang siapa atau anak keturunan Adam ketika meninggal, semua amalannya akan terputus kecuali 3 hal. Salah satunya bermanfaat yang insya Allah dapatkan setelah kita menuntut ilmu, lalu kemudian kita sampaikan kepada yang lain. Dan niatkan juga talabul ilmi kita ini, belajar kita ini adalah bentuk pelaksanaan atas kewajiban kita sebagai muslim, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Kemudian juga ada pepatah dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, setiap amalan yang wajib bagimu, maka menuntut ilmu akan hal tersebut adalah wajib. Belajarlah dimanapun, namun beberapa tempat lebih mulia daripada yang lain, maka carilah tempat terbaik untuk menuntut ilmu. Jadi dimanapun teman-teman berada, kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tidak harus di Madinah. Tapi sekiranya pun dijalahi, Ta'ala bisa belajar dan menuntut ilmu di mana. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim, dimanapun kalian berada, di Madinah atau di tempat lain. Maka niatkanlah sekali lagi untuk ke Madinah, bukan untuk yang lain, tetapi untuk menuntut ilmu. Oke, ini ada beberapa highlight ya, Mas, tentang kampus Madinah. Kampus Madinah ini kenapa bisa jadi istimewa? Karena lokasinya yang dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi kita ini lokasi kampus kita itu hanya berjarak 6 kilometer aja dari komplek Masjidil Haram. Jadi buat teman-teman tadi yang 10% tadi yang sudah pernah ke Masjid Nabawi itu, jadi kita dari komplek Masjid Nabawi itu hanya sekitar 6 kilometer saja. Dan itu nanti untuk akses ke sana tuh sangat mudah sekali, ada fasilitas bus, ada macam-macam lah. Pokoknya untuk sampai ke sana tuh hanya mudah sekali lah. Ada fasilitas umum yang ada disediakan dari kota Madinah atau fasilitas dari kampus atau universitas itu sendiri. Dan asrama kita juga ya, tempat tinggal kita itu gabung sama universitas dalam satu komplek gitu. Dalam satu pagar ada area Islamic University of Madinah, itu di situ ada asramanya juga dan ada universitasnya juga. Jadi jarak asrama ke kampus juga bisa jalan kaki ya, mungkin nggak nyampe 5 menit udah sampai. Dan kaki atau naik sepeda gitu. Jadi ada beberapa tower asrama, kemudian ada komplek juga universitas. Kemudian status universitas ini adalah merupakan hadiah dari kerajaan Saudi Arabia untuk dunia, untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari segala penjuru dunia untuk belajar agama Islam. Jadi dulu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mungkin beberapa teman-teman ada yang udah pernah dengar, dan Syekh Albani rahimahullah, kemudian bersama Raja Saud bin Abdul Aziz mendirikan kampus atau mendirikan Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, Islamic University of Madinah, sebagai bentuk hadiah untuk seluruh dunia, untuk pengkaderan dai dan ulama bagi seluruh dunia. Kalau teman-teman cek, rata-rata hampir setiap tokoh pemuka agama di seluruh atau di setiap negara, rata-rata ada gitu ya, ada yang kader atau alumni dari Islamic University of Madinah. Mungkin kalau di barat ya sempat ada yang pernah dengar Mufti Menk atau Bilal Philips atau beberapa security. Beliau ini adalah alumni Islamic University of Madinah yang akhirnya bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh 3 tokoh tadi, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan Syekh Saud bin Abdul Aziz.
Kampus ini adalah kampus tertua kedua di Saudi Arabia, didirikan pada tahun 1961 Masehi atau bertepatan dengan 1381 Hijriah. Nah, apa saja yang didapatkan mahasiswa Indonesia atau mahasiswa dari seluruh dunia yang berkuliah di Madinah itu apa aja gitu. So, kita dapat beasiswa apa aja yang ditanggung dari pihak kerajaan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya pengen menjelaskan sebentar. Ada skema yang mungkin sedikit berbeda dari beasiswa di negara lain gitu ya. Seenggaknya saya pengen membandingkan beasiswa Arab Saudi ini dengan beasiswa Turki. Karena saya lihat di kuliah Go itu juga sempat membahas kuliah Turki, dan kebetulan sebelum saya menerima beasiswa di Madinah ini juga saya sempat berkuliah di atau mendapatkan beasiswa Turki. Jadi kalau di Saudi Arabia kita ini mengajukan beasiswa lewat universitas, yaitu Universitas Islam Madinah kalau di Madinah, atau di Riyadh King Saud University, atau dimanapun universitas di Saudi, kita mengajukan beasiswa lewat universitas, lalu kemudian universitas menerima kita sebagai mahasiswa, yang mana setelah itu kemudian diajukan beasiswa kita ke Wizarah Ta'lim atau Kementerian Pendidikan pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Jadi kita daftar ke universitas, lalu universitas memajukan nama kita ke Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Nah, kalau Turki atau beberapa negara lain, kita mengajukan beasiswanya itu ke departemen atau Kementerian Pendidikan negara itu. Seperti di kita mengajukan di YTB itu ada departemen dari Kementerian Pendidikan Turki. Yang lalu kemudian kita ke situ, setelah diterima baru kita ditempatkan di beberapa universitas-universitas yang ada di negara tersebut. Nah, kita kalau di Saudi Arabia ini mengajukan di universitasnya. Makanya saya spesifik di Islamic University of Madinah, karena nanti beberapa hal yang saya akan jelaskan juga berkaitan dengan pendaftaran atau bagaimana cara masuk ke Universitas Islam Madinah. Kemudian mendapatkan beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi. Baik, lanjut. Nah, salah satunya adalah full beasiswa ya. Beasiswa ini tuh full beasiswa, jadi semua akomodasi, kuliah gratis, tempat tinggal, uang bulanan, uang buku, bahkan tiket pesawat dari Indonesia atau dari negara masing-masing bolak-balik setiap musim panas, sampai biaya kesehatan, biaya kadang ada peraturan-peraturan yang berdenda ya. Misal kalau kita punya naik mobil, kemudian kita ditilang, ditilang berapa ribu real gitu kan, cukup besar pelanggaran-pelanggarannya itu, denda cukup besar. Nah, misalnya kita yang mengharuskan kita denda, nah itu 50% akan dibantu atau akan diganti oleh pihak beasiswa. Dan banyak lagi yang akan ditanggung oleh beasiswa, dari misalnya dari kesehatan, kalau kita misalnya keluarga kita juga akan ditanggung beberapa persennya gitu. Jadi sifatnya ini benar-benar full beasiswa tanpa mengeluarkan uang sedikit pun gitu. Yang penting tinggal berangkat sampai Madinah kita belajar. Lalu kemudian yang dapat kemudian area kampus yang saya sempat tadi sebutkan juga, area kampus atau area asrama yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi kita bisa 5 waktu sholat di Masjid Nabawi, sekiranya mau ya. Cuma kadang-kadang mahasiswa itu atau kita ini biasanya sholat di Masjid Nabawi itu hanya sholat asar, maghrib, dan isya. Karena kalau subuh dan zuhurnya itu di masjid kampus, di masjid asrama. Karena terlalu mepet waktunya sama waktu kuliah, dan kalau zuhur kadang masih belum selesai kuliah, jadi sholat di masjid kampus. Kecuali kalau libur hari Jumat dan Sabtu, itu insya Allah kita bisa full dari subuh nyampe isya, itu kita bisa 5 waktu sholat di Masjid Nabawi. Dan itu ada fasilitas yang fasilitasi kita untuk bisa bolak-balik ke sana. Tiket pesawat juga tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ilmu agama yang bisa kita ambil dari sumbernya langsung. Jadi selain kita mengambil ilmu dari para doktor dan dosen di kelas di universitas, kita juga punya kesempatan untuk menimba ilmu
dari para masyaikh langsung, dari para masyaikh langsung yang ada di Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi itu selain bisa untuk sholat, setiap habis sholat maghrib itu selalu ada halakoh-halakoh kajian keilmuan dari para masyaikh terkenal yang mungkin kita nggak bisa hadir di majelis-majelisnya kecuali di Masjid Nabawi. Seperti Syekh Abdurrahman ibn Sudais, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Beliau adalah ahli hadis paling top lah di dunia. Mungkin tidak ada lagi yang jauh lebih luar biasa ilmunya dari Syekh Abdul Razak. Kemudian juga ada Syekh Sulaiman, Dr. Sulaiman Ruhaili. Kemudian ada Syekh Ali Bahjat. Kemudian banyaklah para masyaikh dunia yang bisa kita temui langsung, cuma berjarak beberapa meter saja dari kita, dan kita bisa hadir dan menimba ilmu dari mereka di kajian-kajian atau di halakoh-halakoh itu di Masjid Nabawi. Jadi kita dari secara akademik, secara formal kita dapat di universitas, kemudian di non formal juga kita dapat langsung bersama para masyaikh di Masjid Nabawi. Nah, ini ada suasana Masjid Nabawi ya, yang saya ambil sendiri. Kalau tidak salah ini sholat asar apa ya? Nah ini, suasana Masjid Nabawi mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke sana nih, salah satu cuplikannya ya. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah kamar atau tempat penginap asrama dari mahasiswa ya. Jadi kita dapat ruangan privacy sendiri, ada meja belajar, ada kasur, ada rak buku, dan semuanya ini diberikan secara cuma-cuma tanpa harus membayar bulanan atau tanpa harus membayar sedikit pun. Air, listrik itu udah nggak ada urusan lagi. Gitu. Jadi kita dapat asrama yang nyaman, yang sangat comfort sekali untuk bisa kita tinggal di Madinah. Nah ini gambar universitasnya ya. Universitas kita ini ada Fakultas Quran, ini ada main gate-nya, main gate kampus malam hari. Nah ini suasana di kelasnya seperti ini. Ini kelas besar ya, ada juga kelas kecilnya. Kalau kelas kecil nggak sebesar ini nih, nggak pakai ini. Suasana kelasnya begini. Kemudian ada fasilitas olahraga, ada lapangan bola, basket, kolam renang, tempat fitness, dan seterusnya. Lanjut, nah ini suasananya walaupun di Arab Saudi tapi tetap hijau ya. Jadi buat teman-teman yang masih mengira bahwa Arab Saudi itu adalah gurun pasir saja, itu ya mungkin dia belum pernah ke Arab Saudi atau belum pernah lihat di YouTube tentang Arab Saudi. Arab Saudi juga sekarang mulai banyak yang hijau-hijau. Entah itu tanda-tanda akhir zaman atau memang sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang bagaimana caranya biar bisa menumbuhkan hijau-hijauan di Arab Saudi. Dan ini suasana universitas kampusnya. Oke, lalu transportasi yang kita dapat kemudian transportasi gratis ke berbagai tempat di Masjid Nabawi, bandara dan lainnya. Misalnya kita ingin pergi ke bandara atau ke tempat di Masjid Nabawi, Madinah, semua ada transportasi servis gratis dari pihak kampus dan masuk ke dalam komplek asrama. Jadi teman-teman yang pengen di sana untuk transportasinya mungkin sudah disediakan oleh pihak kampus, walaupun tidak semodern beberapa negara-negara yang lain. Nah ini perpustakaan dengan buku terlengkap di Arab Saudi. Jadi di Madinah ini pertama ada perpustakaan Malik Fahad yang ada berposisi di dekat Masjid Nabawi, tapi sudah di split sebagian buku-bukunya atau sebagian koleksi-koleksinya itu ditempatkan di perpustakaan di Islamic University of Madinah. Jadi buat teman-teman bisa sangat mudah untuk mencari rujukan-rujukan dalam misalnya mencari suatu ilmu di perpustakaan ini. Lalu kemudian ada rumah sakit gratis untuk seluruh sivitas kampus dari mulai mahasiswanya, pegawainya, pengajar dan seterusnya. Nah ini asrama tadi. Nah, kemudian fakultas-fakultas yang ada di Madinah. Fakultas-fakultas yang ada di Madinah itu ada dibagi jadi dua tipe ya. Ada fakultas-fakultas keagamaan dan fakultas-fakultas umum. Walaupun fakultas-fakultas yang umum ini baru dirintis mungkin 5 tahun belakang ini. Jadi untuk
mahasiswa atau peserta dari selain Arab Saudi itu masih sedikit, walaupun ada orang Indonesia juga ada yang masuk di fakultas-fakultas itu, tapi sangat sedikit karena memang fokusnya kalau untuk berkuliah di Madinah fokusnya adalah fakultas-fakultas keagamaan. Kemudian ada fakultas yang pertama adalah fakultas syariah. Ini fakultas paling favorit ya. Jadi hampir mahasiswa terbanyak ada di fakultas syariah. Ada sekitar 35% mungkin ya, ada 35% mahasiswa itu di fakultas syariah. Dan dia juga gedungnya paling besar, ada kompleknya juga fakultas syariah paling besar karena memang mungkin itu yang sangat dibutuhkan kali ya untuk di bawah. Fakultas syariah itu yang dibahasnya tentang fikih muamalah dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada fakultas hadis. Kemudian fakultas Al-Quran dan dirasa Islamiyah. Lalu kemudian fakultas dakwah dan usuluddin. Nah, saya di fakultas dakwah dan usuluddin. Yang pelajari bagaimana retorika dakwah, lalu kemudian tentang akidah, kelompok-kelompok dalam Islam dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada fakultas lughah atau fakultas sastra Arab. Nah, selanjutnya ada fakultas-fakultas umum ya. Ada fakultas teknik, sains, ilmu komputer, dan pengajaran bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab aja, PAI, pendidikan bahasa Arab dan Islam. Selanjutnya, nah ini suasana Masjid Nabawi, ini saya. Ada Zam-Zam di Masjid Nabawi. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Madinah itu keutamaannya banyak banget. Salah satu bisa sholat di Nabawi, dan di Nabawi ada non-stop air Zam-Zam. Jadi teman-teman udah lagi nggak minum minuman mineral kemasan yang biasanya, tapi minum air Zam-Zam setiap hari. Yang insya Allah jauh lebih sehat, jauh lebih berkah. Nah ini tadi sebagaimana disebutkan sama Mas Alfian, kita bisa umroh hampir setiap pekan, bahkan setiap pekan pun bisa 2 kali gitu. Nah ini saya lagi ada di Makkah Al-Mukarramah, di Ka'bah. Kemudian ini di sana. Bahkan kalau misalnya teman-teman lagi pengen ujian, terus pusing, pengen aduh gimana nih, udah datang aja ke Makkah. Umroh terus berdoa yang banyak, lalu panjatkan hajat-hajatnya dan seterusnya. Karena dari Madinah ke Makkah itu hanya sekitar 4-5 jam. Nah ini saya ada di depan gerbang Universitas Islam Madinah. Ini keluarga saya juga sedang berkunjung umroh ke Madinah. Ada ibu saya, ada kakak saya, dan ini salah satu kajian yang ditunggu ya dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Sudais, karena dia tidak setiap hari ada di Masjid Nabawi, karena sebenarnya beliau adalah imam di Masjidil Haram, tapi beliau punya jadwal di Masjid Nabawi setiap bulan 1 kali. Lalu, nah ini, kemudian sudah selesai ya pemaparan tentang Islamic University of Madinah, dan ini adalah beberapa persyaratan untuk mendaftar beasiswa di Islamic University of Madinah. Yang pertama, harus berkelakuan baik, kemudian berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus. Jadi ini persyaratan-persyaratan ini sebenarnya tertulis ada di website pendaftaran ya, yang teman-teman bisa cek. Tulis saja pendaftaran Islamic University of Madinah, insya Allah akan keluar. Dan dia dalam berbagai bahasa, nggak cuma berbahasa Inggris atau bahasa Arab, tapi ada juga bahasa Indonesia. Jadi tidak selalu bahasa Arab juga. Jadi teman-teman yang belum bisa bahasa Arab bisa ngecek ini dan baca-baca di websitenya dengan bahasa Indonesia. Lulus tes kesehatan, lulus tes yang diadakan kamu, memiliki ijazah SMA, masa ijazah tidak lebih dari 5 tahun, usia tidak lebih dari 25 tahun untuk S1, melengkapi persyaratan di lingkungan kampus, belum pernah di DO dari kampus lain, saja semacam. Lalu, ini langkah-langkah pendaftaran. Langkah pendaftaran pertama ya seperti biasa di era-era sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi gitu untuk mendaftar ke sebuah kampus di luar negeri dengan harus ngumpulin berkas-berkas dengan hard file-nya kemudian dikirim paket ke negara tersebut atau ke tujuan kampus tersebut, tapi tidak. Zaman sekarang insya Allah semua pendaftaran satu pintu lewat website admission.iu.edu.sa. Teman-teman bisa lihat nanti di sana untuk cek pendaftaran dan seterusnya. Lalu kemudian setelah
membuka atau daftar melalui internet, melengkapi berkas dan menguploadnya seluruhnya ke website. Lalu kemudian mengadakan muqabalah. Muqabalah itu interview atau tes wawancara langsung ya dari di sana di kampus di Islamic University of Madinah atau di Indonesia. Jadi untuk 3 tahun belakangan ini atau 2 tahun belakangan ini sebenarnya sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada gitu ya wawancara di Indonesia, mungkin karena beberapa hal. Jadi tidak ada utusan dari Madinah yang datang ke Indonesia untuk membuka wawancara, tes wawancara. Jadi biasanya setelah pendaftaran online, semua pendaftaran dan melengkapi semua pemberkasan, ketika tutup pendaftaran itu di bulan Sya'ban, sekitar bulan Sya'ban atau bulan Ramadan, itu biasanya ditutup pendaftaran, lalu kemudian dikirim utusan para masyaikh dan dokter ke Indonesia, kemudian membuka daurah, seminar, dan ditutup biasanya dengan wawancara atau muqabalah bagi teman-teman atau bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Islam Madinah. Jadi setiap tahun ada perwakilan dari Madinah yang datang ke Indonesia, dan itu tidak hanya satu titik, tapi ada di Jakarta untuk di Pulau Jawa, kemudian di Medan untuk Sumatera, kemudian di Makassar untuk Sulawesi, dan di beberapa daerah lainnya. Di Ambon kayaknya untuk bagian sana. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini belum ada lagi masih untuk wawancara di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar melalui online, tes wawancaranya bisa langsung datang ke Madinah ketika umroh atau ketika haji. Nah, yang informasi terakhir yang saya dengar karena kondisi pandemi saat ini ya, Madinah juga, Islamic University of Madinah juga sudah membuka wawancara via online. Tapi detailnya saya masih belum pelajari, jadi maka belum saya masukkan ke slide ini gitu ya. Nanti kemudian ketika sudah melakukan 3 tahapan ini, yang dilakukan setelahnya adalah menunggu hasil dengan memperbanyak doa sambil menunggu hasil yang terbaik. Nah, karena beasiswa Madinah ini sebenarnya sedikit spesial ya, karena peminatnya sangat banyak. Jadi setelah 3 tahapan yang sudah kita lewati dari mulai pemberkasan, kemudian daftar online dan mengikuti interview, untuk menunggu hasilnya itu cukup lama, sekitar 8 bulan atau 2 semester pendidikan ya. We become a good friend and my friend introduced me to me. Ya, jadi waktu itu saya mendaftar di tahun 2017 awal atau 2016 akhir, yang lalu kemudian diumumkan hasil diterimanya 2018. Jadi penunggunya itu lama banget, sampai saya waktu itu juga sempat kuliah dulu 2 semester, kemudian setelah itu baru melanjutkan kuliah di Islamic University of Madinah. Mungkin karena banyak peminatnya, yang mendaftarnya juga banyak banget, jadi mungkin pihak kampus atau pihak universitas butuh waktu yang ekstra untuk bisa menyeleksi beberapa calon mahasiswa yang ada. Begitu. Lalu beras apa aja yang harus dilengkapi buat teman-teman ya? Mungkin bisa disiapkan mulai dari sekarang. Yang mungkin bisa dicicil atau mulai disiapkan dari sekarang adalah ijazah SMA ya. Buat teman-teman yang sudah lulus mungkin sudah punya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum lulus, yang baru ingin mendaftar dan sekarang masih kelas 12, jadi harus memiliki ijazah SMA atau sederajat yang sudah dilegalisir dari pihak sekolah, kemudian transkrip nilai SMA, kemudian surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, kemudian akta kelahiran, paspor yang masih aktif. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar ke Madinah itu sebenarnya atau keluar negeri, sudah mulai harus dari sekarang gitu menyiapkan paspor. Karena kan paspor juga proses pembuatannya itu butuh waktu ya, sekitar seminggu paling lama. Jadi mulai dari sekarang jangan menunda-nunda lagi untuk punya paspor, karena memang kalau memang sudah bercita-cita atau bermimpi untuk bisa keluar negeri, harus memiliki paspor dari sekarang. Karena paspor juga usianya kan sampai 5 tahun ya masa aktifnya. Jadi mulai cicil bikin paspor. Kemudian pas foto terbaru dengan background putih 4x6, kartu tanda penduduk, SKCK, surat keterangan kelakuan baik itu dari sekolah ya. Jadi dari kepala sekolah atau dari kantor menjelaskan bahwa siswa ini atau
yang bersangkutan memiliki akhlak atau kelakuan yang baik, kemudian SKCK dari kepolisian, terus surat keterangan sehat dari dokter, kemudian 2 buah surat rekomendasi dari lembaga atau tokoh. Minimal 2, teman-teman harus menyertakan surat rekomendasi dari tokoh atau dari lembaga. Minimal 2, maksimal 5. Maksimal 4, sorry. Jadi ada 2, yang minimal harus ada 2 surat rekomendasi dari lembaga atau tokoh, 4 maksimal. Jadi bagus kalau misalnya kuat nih, misalnya dari teman-teman punya kenalan tokoh atau ada tokoh-tokoh yang ingin memberikan surat rekomendasi ke teman-teman, bisa ditampung paling banyak 4 buah. Kemudian ada beberapa tambahan berkas sebagai penguat seperti misalnya penghargaan, misalnya teman-teman pernah ikut lomba tilawatul Quran atau pernah ikut lomba tafsir Al-Quran atau beberapa lomba hifdzul hadis. Nah, dan pasti itu kan ada sertifikat dan bukti penghargaan dan seterusnya, bisa disertakan di sini sebagai penguat atau poin tambahan. Lalu kemudian setelah berkas-berkas ini lengkap untuk menjadikan satu file, lalu kemudian yang harus dilakukan teman-teman adalah menerjemahkannya atau menerjemahkan semua berkas tersebut ke dalam bahasa Arab di penerjemah resmi. Penerjemah resmi tersumpah. Gitu. Nah, lalu kemudian selanjutnya setelah teman-teman komplit semua berkasnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, teman-teman langsung bisa masuk ke website yang tadi saya sebutkan di awal, lalu kemudian menguploadnya. Nah, ini singkatnya, mengajukan pendaftaran, kemudian mengisi semuanya lah, mengisi berkas-berkas, data diri dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di websitenya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, berkas-berkasnya semuanya harus diterjemahkan. Ini ada pas foto, KTP, terjemah kartu KTP, paspor, akte kelahiran dan terjemah akte kelahiran, kemudian ijazah dan terjemahnya, transkrip ijazah dan terjemahnya, semuanya harus sertakan dengan terjemah. Begitupun rekomendasi, laporan medis, akte memeluk agama Islam bagi yang mualaf, dan dokumen-dokumen tambahan lainnya. Ya begitu, saya kira. Ini teknis ya, bisa langsung di skip. Ini kalau misalnya teman-teman sudah selesai pendaftaran dan seterusnya. Ya, tamam. Nah, ini penjelasan tambahan tentang wawancara dan muqabalah tadi ya. Untuk muqabalah itu ada 2 jalur. Langsung datang ke kampus Madinah seperti saya singgung tadi, atau mengikuti tes wawancara resmi yang diadakan pihak kampus di Indonesia. Ini dia. Lalu bagaimana jika tidak ada muqabalah menurut pengalaman yang tidak? Oh ya, perlu diketahui bahwa tes muqabalah atau tes wawancara sebenarnya tidak menjadi poin utama atau penyebab mutlak teman-teman diterima ya. Jadi walaupun sebenarnya tanpa tes wawancara pun teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa diterima. Yang penting mengikuti seluruh alur pendaftaran, melengkapi seluruh berkas yang ada. Nah, tes wawancara ini jadi poin saja, poin plus teman-teman untuk bisa diterima, tapi tidak wajib. Nah, ini penjelasan teknis seputar pendaftaran. Tidak perlu di skip. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke moderator ya, ke Mas Alfian. Halo. Halo, Mas. Baik. Seperti segitu aja dari saya. Jika banyak kurangnya, mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari yang sudah saya paparkan tadi. Baik, saya kembalikan ke Mas Alfian. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi dari Mas Abdurrahman. Wah, apa tuh? Ini dalam banget ya, daging semua teman-teman semuanya. Mari kita beri apresiasi, aplaus teman-teman
silakan teman-teman bisa buka kamera dan open mic-nya karena kita sudah memasuki Q&A. Kita beri applause yang meriah, teman-teman. Baik. Masih semangat teman-teman semuanya? Saya mau lihat di kolom chat apakah teman-teman semua masih semangat? Coba tulis semangat di kolom chat semuanya, teman-teman. Baru satu orang nih yang semangat. Oke. Baik. Karena teman-teman semangat, jadi kita lebih semangat lagi. Baik, teman-teman semuanya, semoga dari teman-teman mengikuti rangkaian webinar sore ini, langkah teman-teman, mimpi teman-teman di tahun 2021 ini lebih dekat terwujudnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman atas semangatnya. Bismillah. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau gitu kita memasuki Q&A, namun sebelum saya persilakan teman-teman untuk bertanya, silakan teman-teman bisa menulis di kolom chat di bawah ini dengan format nama dan pertanyaannya apa. Nanti akan dipilih oleh admin pertanyaan teman-teman dan akan diberikan kesempatan teman-teman untuk open mic langsung, bertanya langsung, aware di penerimanya langsung. Jadi kalau dulu saya belajar ya, belajarlah dari orang yang terbaik. Jadi teman-teman ini belajar langsung sama penerimanya langsung gitu. Jadi nggak kentang ya teman-teman ya. Baik, silakan teman-teman menulis pertanyaannya, nanti akan kami pilih. Sebelum beranjak kepada Q&A, kami akan mempersilahkan partner Kuliahgo, yaitu tim Haifa Academy, untuk memperkenalkan diri dan mengenalkan program yang akan kita kolaborasikan. Kuliahgo bersama Haifa Academy. Saya coba panggil terlebih dahulu ya. Assalamualaikum tim Haifa. Apakah sudah ready tim Haifa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halak ya Alfian? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. By the way, saya mau kenalkan sedikit ya sebelum tim Haifa ini masuk. Jadi sahabat saya Roni ini dari lahir sampai SMA itu di Saudi Arabia. Jadi luar biasa, nggak bisa kita ragukan lagi bahasa Arabnya. Jadi langsung seperti orang Arab. Silakan Mas Roni. Saya bisa ini share screen Bang? Mas Abdurrahman boleh stop share dulu? Baik. Boleh. Ya. Sudah. Baik. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Syekh Alfian dari Kuliahgo, Syekh Abdurrahman, tasyarraf biliqaikum. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu langsung nih. Tapi tanpa berpanjang lebar, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan dulu Haifa Academy itu apa. Haifa Academy itu merupakan startup seperti Bang Alfian yang kita bergerak di bidang belajar bahasa Arab. Nah, kita punya moto belajar bahasa Arab seperti penutur aslinya. Mungkin Bang Abdurrahman sendiri sering menemukan bahwa bahasa Arab orang di sana berbeda sekali dengan bahasa Arab di Indonesia, Bang. Begitu, Bang? Ya. Nah, صح. يعني في اختلاف كبير جدا. Sahih. Ya. Itu memang berbeda dari gaya bahasa, dari logat memang berbeda antara bahasa Arab yang ada di Indonesia dengan bahasa Arab yang ada di sana. Kenapa berbeda? Karena sebenarnya simpelnya orang Arab itu punya uslub atau gaya bahasa sendiri. Nah,
Dan Masya Allah, tabarakallah Syekh Abdurrahman, uslub gaya bahasanya udah kayak orang sana, Anda dengar dari tadi. Masya Allah. Kayaknya itu gara-gara ada di lingkungan Madinah, jadi uslub gaya bahasanya itu udah orang-orang Arab asli. Baik. Jadi Haifa Academy ini punya 3 program. Yang pertama kursus bahasa Arab online untuk dewasa dan anak kecil. Alhamdulillah walilham kita baru mulai 3 bulan yang lalu, tetapi sudah mempunyai 49 peserta belajar bahasa Arab, dan ini bervariasi, ada yang mahasiswa, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, dan bahkan kita karena nggak pernah nge-branding tentang agama gitu ya, mungkin gara-gara gitu non-Islam aja belajar gitu. Masya Allah, tabarakallah, kita ada 3 non-Islam belajar bahasa Arab di Haifa Academy. Nah, terus yang kedua, tim kami, tim tenaga pengajar, ini karena kita punya moto belajar bahasa Arab seperti penutur aslinya, kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Arab, teman-teman yang ada di Arab langsung untuk belajar bahasa Arab bersama kita. Jadi kita bisa belajar bahasa Arab langsung dengan native-nya yang seumuran dengan kita, dan itu lebih tahu perbedaan bahasa Arab yang di Indonesia dan bahasa Arab yang di sana. Nah, terus yang terakhir kita ada event bahasa bulanan. Nah, event bahasa bulanan itu bisa pertama kita sering bedah film, kita juga bikin webinar, terus kita bikin workshop berbicara dengan native, teman-teman Arab dari Oman, dari Sudan, dari Mesir, dari Saudi Arabia. Waktu itu pernah bikin acara bersamaan, kita ngobrol bersama dengan mereka, dan peserta-peserta bisa ngobrol langsung dengan mereka. Dan seterusnya event bulanan ini bakalan ada, seperti misalnya bedah film berbahasa Arab, bedah puisi berbahasa Arab, dan lain sebagainya. Makanya teman-teman follow Instagram kita, haifa.academy. Di sini kita juga memprovide konten-konten uslub-uslub gaya bahasa Arab, dan belajar bahasa Arab melalui konten-konten Instagram. Langsung aja di follow teman-teman haifa.academy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang akan di-launching oleh Kuliah Go tentunya, yang berkolaborasi dengan Haifa Academy. Nah, salah satunya adalah ini teman-teman, untuk kuliah di Madinah perlu mentoring ya dari ahlinya. Kalau dalam Al-Quran, Syekh Abdurrahman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tanyakanlah kepada yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui, gitu kan. Nah, jadi Kuliah Go dan Haifa Academy akan membuat program teman-teman mentoring untuk beasiswa di Saudi Arabia ya, nggak cuma di UIM, tetapi nanti insya Allah ada di KAU, King Abdulaziz University, atau KAUS misalnya kalau misalnya ada beasiswa, dan juga Ummul Qura. Jadi di sana ada banyak universitas teman-teman yang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Nah, mentoring ini 6 sesi. Nah, biasanya kalau misalnya Korea, bahasa Turki, dan lain sebagainya itu biasanya mahal-mahal gitu ya. Kalau misalnya yang ini 6 sesi udah paket lengkap, nggak ada lagi tambahan-tambahan, itu 299.000 saja, teman-teman sudah bisa dapat paket lengkap. Apa aja sih yang bakal kita dapat? Sebelum kita masuk ke sana, mungkin tadi udah dijelaskan kenapa beasiswa Kerajaan Saudi. Tadi udah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman dari mukafaah syahriyannya, atau misalnya tunjangan bulanannya yang semuanya lengkap, dan bisa sholat di Madinah Al-Munawwarah setiap hari, dan atau Makkah Al-Mukarramah setiap hari, dan itu merupakan suatu kenikmatan terbesar ya. Bayangin aja, kayaknya itu kalau doa dari sini langsung Sidratul Muntaha. Jadi kalau misalnya berdoa insya Allah makbul lah kalau misalnya di Madinah itu. Lalu dalam 6 sesi itu akan dibagi menjadi 6 hari mentoringnya teman-teman. Yang pertama adalah pelatihan dan pemberkasan dokumen beasiswa. Nah, ini langsung di mentor oleh Syekh Abdurrahman langsung ada pelatihan pengisian aplikasi website itu di hari kedua. Terus ada juga mungkin gara-gara pandemi ini wawancara di Indonesia tidak ada, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya teman-teman. Jadi sebagai nge-apply beasiswa kita harus get ready from now gitu, atau kita nasta'id minal an, apa aja yang bakalan dipersiapkan termasuk wawancara. Nah, di dalam wawancara itu pasti ada tips and tricksnya, gimana kita berbicara untuk menambahkan poin kita agar lebih diterima di Universitas Timur Tengah. Dan Syekh Abdurrahman tentunya sudah berpengalaman di sana. Bagaimana ketika diwawancara, Syekh? Alhamdulillah, kullu khair. Insyaallah, tamam. Baik.
Di hari ketiga kita akan pelatihan berbicara dengan usul bahasa Arab. Nah, ini penting banget ketika kita mengapply beasiswa, tentu kita harus tahu usul bahasa yang sana karena berbeda. Apalagi kalau misalnya yang masuk pesantren tinggal belajar dikit tentang usul bahasa langsung mantap kayak Syekh Abdurrahman nanti. Nah, terus yang ke hari keempat itu ada praktek simulasi wawancara. Tetapi sebelumnya ini ada kita kumpulan soal nahwu, shorof atau i'rab atau pengetahuan umum yang sering keluar untuk beasiswa. Jadi biasanya kalau misalnya wawancara itu kan ada yang pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya ma'asimatu Jakarta. Nah, ma'asimatu Indonesia, Jakarta. Terus habis itu mad-daulah al-faiza fi harb al-alami al-awwal ats-tsani. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum kita harus punya bank soalnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ikut mentoring ini, bank soalnya itu akan tersedia, nanti teman-teman bakal diajarkan gimana cara jawabnya biar enak, uslubnya gimana, pasti dalam menjawab nggak cuma misalnya ditanya, kita cuma la, naam, nggak mungkin gitu. Berarti kita pada saat wawancara, insya Allah kita harus bisa dengan benar-benar meyakinkan kalau misalnya kita mahasiswa yang bisa diterima di universitas sana. Nah, yang terakhir, kita ada praktek simulasi wawancara atau tatbiqi sekaligus praktek berbicara. Nah, ini akan di mentor langsung oleh tim Haifa Academy. Ada salah satu dari Saudi Arabia juga, ada dari Sudan juga yang mereka ada di universitas di sana. Jadi nanti kita bisa langsung benar-benar ngobrol seperti native ya, seperti moto Haifa Academy, belajar bahasa Arab seperti penutur aslinya. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Kalau misalnya berminat langsung aja daftar sekarang di Kuliah Go Madinah. Harga 299.000 saja untuk batch pertama dan ini bakalan bertambah. Dan insya Allah kalau kita ingin meraih sesuatu, kita harus ada yang dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cita-cita teman-teman bisa tercapai, kuliah di sana, dan bisa umroh, bisa sholat di Madinah atau Makkah Al-Mukarramah. Syukran jazilan Syekh Alfian. Teman-teman dicatat ini linknya. Syukran jazilan Syekh Abdurrahman. Wallahi hadza minni wa syukran jazakumullahu khairan wa alf khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Syekh Roni ya. Luar biasa. Seperti yang disampaikan motonya, mengajar bahasa Arab seperti penutur aslinya gitu. Ini benar banget sih. Sama dengan belajar bahasa Inggris yang ngajar itu bule langsung sama yang ngajar guru bahasa Indonesia, guru orang Indonesia gitu. Itu pasti beda. Nah, ini luar biasanya di tim Haifa Academy itu langsung mengajar seperti penutur aslinya. Bahkan ada tutor native ya, Haifa ya? Ada Bang. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini di masa pandemi ini sebagai investasi leher ke atas kita, dan target teman-teman 2021 untuk bisa mendapatkan beasiswa di Tanah Suci semoga berhasil gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Syekh Roni dari Haifa Academy. Langsung saja kita mulai membacakan pertanyaan ya para peserta. Admin izin untuk memilih pertanyaan peserta, nanti saya persilahkan kepada peserta untuk open mic. Oke, saya persilahkan kepada Mas Alfian dari Yogyakarta. Bisa langsung open mic-nya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah cara mendaftar yang seperti itu juga berlaku untuk fakultas atau jurusan umum selain agama? Syukron. Ya, saya langsung jawab, Mas Alfian. Ya, silakan, Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfian yang di Jogja. Ya, prosedur pendaftaran dan alur pendaftarannya sama ya, antara yang fakultas keagamaan ataupun fakultas yang umum. Alur sama seperti yang tadi
Nampaknya putus-putus sinyalnya, Mas Abdurrahman. Hanya saja untuk ini atas keagamaan, nanti berkas yang harus disertakan apa, kemudian yang fakultas umum juga ada berkas-berkas yang harus ditambahkan. Prosesnya sama seperti yang lain. Saya kira menjawab. Baik, semoga terjawab ya Mas Alfian. Kemudian saya persilakan pada Muhammad Basorah. Silakan Mas Basorah untuk open kamera dan mic, bisa bertanya langsung. Assalamualaikum, mau tanya mengenai gimana kalau misalnya ingin lanjut untuk gelar master atau gelar doktor itu mungkin ada apa enggak gitu selain S1 seperti itu sih. Beasiswa untuk gelar master atau enggak dokter? Udah cukup. Silakan Mas Abdurrahman. Mungkin kalau Mas Abdurrahman terkendala dalam sinyal bisa cukup open mic saja. Ya, halo. Ya. Sudah lanjut. Oke, pertanyaannya saya ulang ya, Mas Basorah ya. Silakan Mas Basorah sendiri aja bertanya langsung. Enggak, apakah ada beasiswa untuk gelar master atau gelar dokter di Madinah? Itu ada apa enggak kira-kira? Untuk umum maupun untuk agama seperti itu. Keagamaan gitu. Udah pertanyaan gitu aja sih. Gimana? Gimana ada nggak gelar untuk gelar master atau nggak gelar doktor? Kayak gitu. Beasiswa untuk gelar master itu. Nah, untuk saya jawab ya. Iya. Terima kasih pertanyaan Mas Muhammad. Untuk di Islamic University of Madinah yang di tempat atau di universitas yang saya sekarang kuliah di sana hanya untuk S1 saja. Hanya untuk S1. Sedangkan untuk S2 program magister dan doktoral yang untuk S2 dan S3 hanya bisa dilakukan atau bisa diambil untuk mahasiswa S1 di Madinah ini tidak bisa. Wallahu a'lam. Atau putus-putus Kak. Mungkin saran saya Mas Abdurrahman tidak perlu open kamera, mungkin mikrofonnya saja ya biar lancar. Nampaknya sedang mengalami kendala nih Mas Abdurrahman. Jadi teman-teman terima kasih sudah sabar ya. Kita coba lagi, usahakan. Baik teman-teman, sambil menunggu Mas Abdurrahman ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya tentang program intensifnya juga boleh, selain dari pertanyaan webinar yang baru saja dipaparkan oleh pemateri. Sembari kita berdoa agar Mas Abdurrahman sinyalnya kembali lancar.
Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya tentang program yang akan dilaksanakan oleh Kuliah Go untuk program intensif? Untuk ini bisa langsung di open mic-nya seputar pertanyaan ke Kuliah Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Admin, saya mau tanya, Ya, di Kuliah silakan. Go ini, ya, makasih. Di Kuliah Go ini apakah hanya informasi dari UIM aja yang ada di Mekah dan Madinah, atau ada informasi dari universitas lain yang ada di Mekah dan Madinah, biar kita juga tahu bagaimana untuk masuk ke salah satu universitas yang ada di Mekah dan di Madinah? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu ya, Ibu Linar ya. Iya, iya, Ibu Hanum. Terima kasih. Oh, Ibu Hanum, baik. Dari mana Bu asalnya Ibu? Saya dari Depok, Pak. Bos. Baik. Terima kasih Bu atas Dari pertanyaannya. Depok, Pak. Ya, jadi untuk saat ini ada mentor kami dari Islamic Madinah University. Namun kami sudah memiliki informasi King Abdul Aziz University juga Ibu. Serta Ummul Qura ya, Haifa Academy. Ummul Qura itu dari Jeddah ya? Ummul Qura itu di Mekah dan King Abdul Aziz itu di Jeddah. Nah, King Abdul Aziz itu untuk gelar master dan doktoral ya di King Abdul Aziz, dan Ummul Qura biasanya ada dari S1, S2, S3. Ya. Nah, memang untuk Islamic Madinah University yang pengetahuan kami itu memang harus S1 di sana untuk bisa S2, S3. Karena itu khusus spesial. Namun untuk selain Madinah Islamic University seperti KAUS, King Abdul Aziz University itu bisa S1, S2, S3. Jadi untuk pertanyaan Ibu Hanum, yang kami pegang datanya itu King Abdul Aziz, Ummul Qura, dan Islamic University of Madinah. Oh ya. Terus ini Pak, apakah di universitas yang tadi Bapak sebutkan itu tetap harus ada rekomendasi dari tokoh dan ormas atau ya ormas Islam gitu Pak? Mungkin ada informasinya. Iya Ibu, setiap program beasiswa harus memiliki recommendation letter. Oh, seberapa ini ya Pak? Seberapa besar peluangnya ketika kita ya kan mungkin agak susah juga ya untuk rekomendasi tokoh, atau kalau ormas mungkin bisa ke organisasinya gitu ya. Tapi kalau tokoh kan personal ya. Seberapa besar peluang kita gitu, pengaruh terhadap kelulusan anak atau calon mahasiswa untuk bisa masuk ke universitas tersebut gitu Pak. Terima kasih Bu pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk pertanyaan, oke Mas Abdurrahman sudah masuk ya. Baik. Mas Abdurrahman ini sambil menjawab ada pertanyaan baru, yaitu seberapa besar peluang recommendation letter untuk beasiswa itu. Ya, Mas Abdurrahman. Tapi mungkin saya tambahin sedikit ya Mas Abdurrahman ya. Ya. Memang kalau requirement-nya harus mewajibkan surat rekomendasi, otomatis kita harus mengikuti Ibu. Ibaratnya persyaratan wajib gitu. Jadi kita harus lakukan itu. Untuk berapa besar peluangnya saya kurang tahu. Mungkin dari tim admission-nya. Itu sepengetahuan saya ya. Silakan Mas Abdurrahman jika ingin menambahkan. Ya, sama seperti Mas Alfian ya. Untuk berapa persen peluang bisa diterima sih sebenarnya nggak bisa menjamin juga. Cuman surat rekomendasi dari tokoh atau dari lembaga itu menjadi salah satu hal yang sangat dipertimbangkan oleh kampus gitu. Tapi tidak melulu yang misalnya tokoh besar, sangat besar gitu di Indonesia, kemudian otomatis diterima, tidak selalu gitu. Cuman pertimbangan dari surat rekomendasi itu adalah satu pertimbangan yang sangat menentukan juga gitu. Oh baik, baik. Terima kasih Mas Abdurrahman dan Mas Asmin. Sama-sama Ibu. Oleh karena itu Bu, nanti dalam program intensif ini kan langsung akan dibina dan dibimbing langsung oleh para mentornya. Kita juga akan memberikan
network ya Bu ya. Mana Iya. saja suatu rekomendasi yang bisa Ibu cari atau Ibu ajukan. Gitu. Oh, Terima iya. kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mungkin melanjutkan sedikit pertanyaan dari Mas Basora tadi. Mungkin bisa diulang lagi Mas Abdurrahman. Jawabannya. Untuk yang tadi ya, apakah bisa melanjutkan program magister dan doktoral di Islamic University of Madinah? Saya ulangi sekali lagi, untuk S1, untuk S2 dan S3 di Madinah hanya dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dari S1 di Islamic University of Madinah. Jadi tidak menerima calon mahasiswa S2 dari luar. Entah itu S2 ataupun S3. Entah, wallahu alam apa pertimbangan dari universitas untuk membatasi program S2 dan S3 dari luar Madinah. Mungkin biar klasifikasinya sama atau seragam dan seterusnya, wallahu alam. Jadi memang yang calon mahasiswanya hanya untuk S1 saja. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman. Semoga menjawab pertanyaan Mas Basora tadi. Kemudian saya beri kesempatan kepada Mas Sodik. Apakah sudah ready Mas Sodik di tengah-tengah kita? Ready, Bang. Oke, silakan Mas. Gini Ustadz, mau nanya, apa saja kriteria untuk bisa lulus di Universitas Islam Madinah? Karena menurut pengalaman ya teman-teman saya gitu ya, ada beberapa orang yang fasih bahasa Arabnya atau lancar gitu, jago ya, dan ada juga yang hafal Quran 30 juz, tapi mereka tidak keterima di Universitas Islam Madinah. Tolong menurut Ustadz apa rahasianya atau bocorannya gitulah istilahnya untuk kriteria khusus. Ya, langsung saya jawab. Terima kasih pertanyaannya Mas Sodik. Sungguh ini sebenarnya pertanyaan sulit juga sebenarnya. Karena memang kalau ditanya apa kriteria yang agar diterima di Universitas Islam Madinah, ya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, melewati tahap-tahap yang sudah ditentukan. Mendaftar lewat website, kemudian mengumpulkan seluruh berkas yang diminta, kemudian mengikuti wawancara. Jadi sekira berkas harus komplit. Kemudian yang pertama harus daftar. Kalau tidak daftar tidak akan mungkin diterima. Kemudian berkas komplit, lalu tahap selanjutnya tes wawancara. Adapun tes wawancara itu yang biasanya diujikan itu seputar tadi pengetahuan umum yang sempat disinggung juga sama Mas yang dari Mas Haifa tadi, Mas Rani, tes hafalan Al-Quran juga, kemudian tes bahasa Arabnya juga. Lalu kemudian Mas Adik bertanya, ada teman yang sudah fasih bahasa Arab, kemudian hafal Al-Quran, mungkin sudah hafal beberapa atau ratusan hadis, kita serahkan kepada Allah SWT menentukan. Tapi semestinya secara umumnya kualifikasi yang memang diminta adalah seperti itu. Sudah mahir dalam berbahasa Arab, kemudian hafal beberapa hadis, dan yang memiliki hafalan 30 juz itu diutamakan karena di beberapa ada kolom yang nanti harus diisi. Pertanyaannya adalah sudah hafal berapa juz dari Al-Quran. Pilihannya itu ada Qisarus Suwar, surat-surat pendek, atau 3 juz, 5 juz, 10 juz, atau 30 juz. Dan tentu yang hafal 30 juz akan selalu diutamakan. Tapi tidak mengharuskan orang yang hafal 30 juz akan diterima. Ya mungkin kalau bagaimana cara diterimanya, harus berdoa atau meminta doa dari orang tua yang jauh lebih banyak. Karena tadi seperti saya sebutkan juga di awal tadi, kewajiban menuntut ilmu kewajiban menuntut ilmu untuk setiap muslim itu adalah sebuah kewajiban dimanapun tempatnya. Tidak selalu harus di Madinah.
Baik, Itu sungguh jawaban luar saya. biasa sekali Terima nih kasih. jawaban dari Mas Abdurrahman, membuat saya lebih memperbarui niat ya untuk ketika kita belajar. Luar biasa, semoga menjawab pertanyaannya Mas Sodik. Terima kasih Baik. Ustaz. Syukran. Jazakallah. Wayakum. Nah, kemudian kami beri kesempatan kepada Nur Aini. Nah, ini pertanyaan Mbak Nur Aini, silakan Mbak. Ya. Tentang tinggi bin. Apakah Mbak Nur Aini sudah ready? Atau malu-malu? Kalau gitu saya bacakan saja ya. Pertanyaan Mbak Nur Aini ini, Assalamualaikum, apakah boleh mendaftar ke Madinah usia lebih dari 20 tahun? Begitu pertanyaannya, Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Tadi juga sudah disebutkan batas maksimalnya 25 tahun. Jadi kalau di atas 20 tahun, boleh, asal tidak melebihi 25 tahun. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Nauralita. Apakah berhadir? Sudah siap, Mbak Nauralita? Nauralita. Baik, dipersilakan Mbak Nauralita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah di Universitas Madinah itu untuk wanita diperbolehkan, dan saya dengar katanya wanita itu harus ada mahramnya, apakah itu benar? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Ya, untuk bisa berkuliah di Madinah, itu ada beberapa universitas yang dibuka untuk mahasiswa internasional. Salah satunya adalah Islamic University of Madinah yang sudah saya jelaskan tadi pemaparannya. Dan Islamic University of Madinah khusus untuk laki-laki, untuk ikhwan saja. Adapun jika ada wanita atau mahasiswi yang ingin berkuliah di Madinah, ada pilihan kampus lain, beberapa kampus lain yang juga membuka beasiswa. Sebagaimana skema yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mendaftar kuliah di Madinah itu daftar melalui universitas, lalu kemudian diajukan beasiswanya ke Kerajaan Arab Saudi. Adapun untuk perempuan ada dua ya, ada dua universitas yang khusus perempuan di Madinah. Ada Universitas Thayyibah dan Universitas namanya Prince Astagfirullahaladzim. Ya, yang sudah jelas Universitas Thayyibah itulah. Dan satunya lagi saya lupa namanya, tapi tetap di kota Madinah. Nah, untuk persyaratannya apa saja? Untuk persyaratannya kurang lebih sama seperti persyaratan yang diminta atau diinginkan oleh Islamic University of Madinah. Seperti yang tadi. Dan fasilitas, kemudian akomodasi yang didapat juga sama. Beasiswanya mirip, serupa, cuma ada beberapa hal yang harus disertai. Ya tadi sempat disinggung juga sama Mbak Nauralita, harus dibersamai oleh mahram. Jadi kalau untuk wanita yang ingin kuliah di Madinah atau di Arab Saudi secara umum harus ada mahramnya. Mahram itu bisa ayah, paman, kakak laki-laki atau suami. Jadi dari cerita-cerita atau dari beberapa mahasiswi yang sudah berkuliah di Madinah atau di Arab Saudi secara umum, rata-rata memang sudah memiliki mahram, entah itu ayahnya, pamannya, kakak laki-lakinya, atau suami, begitu. Jadi itu sebenarnya bukan keharusan universitas saja ya, itu keharusan kerajaan Arab Saudi gitu. Jadi kalau mau berkuliah di sana, memang harus dibersamai oleh mahram untuk yang wanita. Tapi skema pendaftaran, berkas yang diminta, semuanya insya Allah tidak jauh beda. Dari mulai
ijazah sampai ke surat rekomendasi dan seterusnya. Cuma ya tadi catatan pentingnya harus dibersamai oleh mahram. Begitu. Oke, baik Kak. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Keisha. Mbak Nauralita. Kemudian saya persilahkan kepada Keisha. Pertanyaan dari Mbak Keisha, apakah sudah ready? Di tengah-tengah kita, sudah siap Mbak Keisha? Alhamdulillah Kak, sudah dijawab pertanyaan saya. Oh, sudah terjawab ya? Oke. Ya. Baik, Mbak. Terima kasih ya. Ya, Kalau terima gitu kasih saya sama. pilih Bapak Nur Hidayat ya. Apakah Mas Nur Hidayat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya bertanya ya. Saya ingin bertanya, kan ini saya jawab ingin mendaftar ke UIN. Nah, pertanyaan saya, jurusan apa saja yang tersedia di UIN itu ya? Mohon penjelasannya. Baik. Ya, gitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Hidayat, ini pertanyaannya. Mungkin tadi Mas Nur Hidayat ini ya, terlewat kali ya penjelasan tentang fakultas-fakultas dan jurusan yang ada di Universitas Madinah, tapi tidak apa-apa saya ulang. Jadi fakultas-fakultas atau jurusan yang ada di Madinah itu terbagi jadi dua secara garis besar ya. Yang pertama fakultas-fakultas keagamaan, yang mana itu prioritas. Lalu kemudian fakultas-fakultas umum. Adapun fakultas keagamaan itu antara lain adalah fakultas syariah, yaitu fakultas yang paling favorit, kemudian fakultas hadis dan dirasat Islamiyah, kemudian fakultas Al-Quran, kemudian dakwah dan usuluddin, lalu terakhir sastra Arab. Itu fakultas-fakultas keagamaan. Yang lalu yang selanjutnya ada fakultas-fakultas umum, antara lain saya tidak hafal, ada fakultas teknik, kemudian sains, ilmu komputer dan pendidikan bahasa Arab. Begitu. Ya. Baik. Saya kira terjawab. Luar biasa. Dan UIM ini terkenal banyak melahirkan para ulama ya, betul ya? Maksudnya scholars, Islamic scholars ya. Ya. Salah satu contoh tokoh yang terkenal dari Indonesia siapa Mas, lulusan UIM? Banyak. Ada Dr. Syafiq Reza Basalamah, atau ada juga Dr. Hidayat Nur Wahid, ada Dr. Salim Segaf, ada Dr. Firanda, banyak dokter-dokter yang terkenal dari Indonesia, atau mungkin yang dulu-dulu ada yang jadi Menteri Agama juga, Kiai Haji siapa, saya juga lupa. Hidayat Yang jelas, Wahid, ya. Hidayat Wahid, kemudian tadi yang jadi Menteri, pernah juga ada yang jadi Menteri Budaya, terus Dr. Salim Segaf. Kemudian tadi ada Dr. Firanda, ada Ustadz Khalid Basalamah, mungkin teman-teman sering dengar. Kemudian banyak lah di Indonesia itu. Baik. Ada Dr. Abdullah Rai. Baik. Wah, tentu banyak banget ya. Dan semoga yang berhadir di sini ya, calon-calon penerima beasiswa Madinah itu ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin pertanyaan tadi menutup sesi kita pada sore ini. Tapi ada pertanyaan terakhir nih. Dari Ibu Hanum tadi ya, Ibu Hanum menanyakan apakah program bimbingan bahasa Arab ini sebulan sekali atau satu paket sampai mendaftar di UIM Madinah. Mohon penjelasannya. Baik.
Jadi bentuk kolaborasi Kuliah Go bersama Haifa Academy ini akan membuat intensif, Ibu. Satu paket jadinya dalam dibagi menjadi 6 sesi yang komprehensif. Untuk saat ini kan kita umum nih ya, secara umum, tapi nanti kita pembahasan secara spesifik. Seperti contoh, hari pertama pemberkasan, jadi kita full day pemberkasan dari A sampai Z. Terus cara pengisian aplikasi, kita full, bagaimana cara pengisian aplikasinya, kemudian dilanjutkan oleh tim Haifa Academy yang profesional untuk guide dari sisi kebahasaannya, bahasa Arabnya yang spesifik untuk beasiswa ini, gitu, Ibu Hanum. Oh iya, maaf, kalau mulainya kapan ya? Mulainya di bulan Januari ini akhir, kita akan umumkan di Kuliah Go secepatnya, Ibu. Tapi pendaftarannya sudah bisa dibuka, dimulai. Untuk tanggalnya di akhir bulan ini rencananya kami. Apakah ada grup WA-nya gitu? Jadi biar informasi lebih gampang gitu untuk komunikasinya. Iya, nanti setelah peserta mendaftar melalui link ini, Bu, bit.ly/kuliahgomadinah, dan setelah melakukan transaksi akan otomatis, Bu, nanti datanya terrecord dan langsung kita arahkan ke grup WhatsApp. Kalau anak perempuan bisa ikut juga bimbingan ini? Bisa. Bisa ya? Ya, bisa. Oh iya. Oh, jadi untuk anak Ibu ya? Ada 2 sih, anak saya laki perempuan. Yang mau ke Madinah kan laki-laki. Cuma kalau yang perempuan kan maksudnya biar bahasa Arabnya. Ini kan lagi belajar online ya. Maksud saya biar sekalian belajar bahasa Arab gitu. Wah, luar biasa, semangat sekali ya. Ini jadi ibunya yang hadir pada webinar sore hari ini. Iya, terima kasih. Inspirasi buat orang tua lainnya. Semoga putra-putrinya tercapai, Bu, impiannya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Hanum. Ya, sama-sama. Saya mohon. Halo. Maaf ya. Ini saya mau tadi tambahan. Oh, ya. Saya lupa ada Universitas Taibah dan juga Prince Naurah bin Abdurrahman University. Oh, wah, saya tahu itu. Prince Naurah luar biasa. Itu khusus perempuan ya, dan itu bisa cek teman-teman langsung di Google. Fasilitasnya keren banget. Itu jempolan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, mau tanya sebentar Ustadz, kalau tadi saya terlambat, masuk mungkin udah dibahas. Ini apa bisa pakai untuk ijazah paket C, Ustadz? Halo? Ya. Ya, Ibu. Apa namanya? Apakah bisa menggunakan ijazah paket C? Silakan Mas Abdurrahman. Halo? Ya, saya jawab. Bisa, Ibu, bisa. Ijazah paket C bisa untuk mendaftar ke Madinah. Asal harus diterjemahkan ke bahasa Arab. Oh ya gitu. Jadi ijazah apapun, ijazah paket C atau apapun itu bisa insya Allah digunakan. Dan alhamdulillah ada beberapa teman juga yang memang dulu pakai ijazah paket C karena memang mungkin dia di pesantren yang bermulazamah, tidak formal dan seterusnya. Lalu kemudian mengambil ijazah paket C, lalu diterjemahkan ke bahasa Arab, bisa untuk didaftarkan ke Islamic University of Madinah. Untuk kalau misalnya kita tidak lulus gitu ya Ustaz, untuk berapa kali, sampai kesempatan berapa kali untuk bisa ikut tes gitu? Untuk kayaknya tidak terbatas ya, selagi umur atau umurnya sebelum mencapai 25 tahun dan usia ijazahnya itu tidak lebih dari 5 tahun setelah dikeluarkan dari sekolah atau lembaganya gitu. Jadi misalnya ijazah terbitnya 2016, berarti 5 tahun setelah itu masih bisa untuk terus didaftarkan. Misalnya tahun ini tidak terima, kemudian mencoba lagi tahun depan bisa, karena ada beberapa teman yang berpengalaman mencoba beberapa kali sampai akhirnya diterima.
Oh iya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Luar biasa, ada Ibu lagi, yaitu Ibu Umu Aulia ya. Dari mana Ibu, kalau boleh tahu? Dari Palembang Ustadz. Luar biasa, Palembang. Semangat Ibu, dan semoga doa yang sama, Ibu Hanum, Ibu Umu, dan mungkin ada Ibu yang lainnya berhadir tengah-tengah kita, terwujud impian untuk anak-anaknya. Amin. Alhamdulillah sudah memasuki sesi akhir teman-teman semuanya, dan untuk momen yang berbahagia ini saya mengajak dengan segala hormat teman-teman membuka kameranya. Kita coba lihat semangat nih wajah-wajah penerima beasiswa insya Allah. Calon-calon penerima beasiswa Madinah. Kita foto bersama yuk. Ayo saya tunggu semuanya teman-teman. Fatan apakah berhadir? Oke. Fatan bisa minta tolong untuk screenshot ya? Oh ya boleh. Siap. Ada 2 slide berarti 2 kali ya. screenshot ya. Kita ada 2 gaya ya teman-teman. Pertama formal, yang kedua gaya bebas. Jadi yang pertama kita gaya senyum Pepsodent dulu teman-teman. Liatin senyumnya gimana. Saya buka ini dulu bentar. Sebelum kita mulai. Maaf. Baik, nanti jadi teman-teman ditahan dulu ketika saya aba-aba 1, 2, 3, 2 detik, karena tim operator akan pindah ke slide selanjutnya. Saya masih menunggu yang belum buka kameranya. Ayo teman-teman. Yuk. Kita foto bareng pada buka kameranya. Menyempatkan momen mungkin ada yang masih dandan dulu ya. Mas admin mau usul dong? Ya, silakan. Kalau bisa ini apa kegiatan kuliah Go ini jangan sampai di sini gitu. Maksudnya ada kelanjutannya. Tentu Ibu, tentu. Punya grup atau ada apa gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di kuliah Go ini yang terkait dengan perkuliahan bisa informasi ke kita gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu masukannya. Ibu nanti kalau boleh bisa DM Instagram kami di Kuliah Go ya Bu, atau hubungi call center-nya Kuliah Go, nanti kita akan follow up. Ibu. Iya, makasih. Sama Ibu Hanum. Baik teman-teman. Sudah siap nih. Siap ya. Mungkin ya Bapak sekarang senyum Pepsodentnya. Oke, senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Tahan dulu teman-teman. Oke. Sudah ya Fatan ya? Ya, bentar. Ya, sudah. Lagi ya. Ya, 2 slide berarti ya. Oke. Sekarang gaya kedua teman-teman. Boleh. Gaya apa nih? Haifa Academy. Kalau Haifa mah gini selalu. Oh gitu ya. Oke. Kita gimana ya? Kuliah gue belum ada nih. Begini boleh. Iya. Ya udah gini ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat belajar dan semangat mengerjakannya. Pantau terus Instagram Kuliah Go, dan silakan teman-teman untuk mendaftar program intensif kolaborasi Kuliah Go bersama Haifa Academy. Semoga ini langkah kalian lebih dekat dengan beasiswa di Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari Kuliah Go, undur diri, dan Haifa juga. Terima kasih kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia. Semangat kuliah ke luar negeri, dan jangan lupa kembali untuk membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuliah ke luar negeri tapi nggak pede dengan kemampuan bahasa asing yang dimiliki? Bingung cari info universitas dan beasiswa luar negeri? Gak usah bingung, konsultasi aja ke Kuliah Go. Kuliah Go adalah konsultan pendidikan internasional berupa platform pendidikan online, program studi excursion, dan layanan mentoring beasiswa kuliah ke luar negeri terdepan di Indonesia. Kuliah Go juga menyediakan layanan khusus bimbingan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk para santri.
Kuliah Go, your best companion to achieve your dream.